Halo teman-teman, selamat datang kembali. Kali ini kita akan membahas soal CBT Utul UGM Asam Basa bagian 1. Untuk teman-teman yang belum sempat berdoa sebelum belajar dan memulai video ini, harap di pause sebentar untuk berdoa, kemudian akan kita lanjutkan. Oke, kita masuk ke nomor yang pertama, soal pertama. Tahun 2016, kode 528, menurut teori asam basa Bronsted-Lowry, H2O yang berperan sebagai basa terdapat pada reaksi yang mana? Sebelum kita masuk ke pembahasan soalnya, kita bahas dulu menurut Bronsted-Lowry, gitu ya. Asam menurut Bronsted-Lowry itu adalah spesies yang menjadi donor atau pemberi proton. Proton dalam hal ini adalah H+. Sementara basa adalah akseptor atau penerima proton, tetap H+. Nah, kita mulai dari opsi yang pertama yang A. NH3 ditambah H2O menjadi NH4+ plus OH-. Caranya adalah dipasangkan. Jadi kalau dipasangkan itu yang mirip gitu ya. Jadi NH3 dengan NH4, H2O dengan OH-. NH3 ke NH4 itu terjadi apa? NH3 ke NH4 itu hanya bertambah. Kalau H+ bertambah artinya dia itu menerima. Kalau menerima berarti dia adalah basa atau akseptor. Jadi NH3-nya basa. H2O ke OH-, H+ berkurang. Kalau berkurang berarti dia memberi. Kalau memberi maka H2O-nya asam. Nah, jadi kita ingin mencari opsi di mana H2O-nya itu basa. Kita lanjut ke opsi yang kedua. Reaksinya ada CH3COOH ditambah H2O menjadi CH3COO- plus H3O+. CH3COOH pasangannya CH3COO-, H2O itu H3O+. Nah, sekarang kita fokus ke H2O-nya aja. H2O ke H+, H+ bertambah. Kalau H+ bertambah, maka dia menerima. Siapa yang menerima? Yang menerima itu adalah perannya basa. Jadi H2O di sini adalah yang basa. Maka jawabannya yang B, karena ditanya H2O yang berperan sebagai basa adalah, itulah berarti yang B. Oke, sampai sini. Silahkan di screenshot terlebih dahulu untuk dipelajari berikutnya. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya. Ada dari UM-UGM tahun 2018, kode 278. Larutan dengan konsentrasi 0,1 m senyawa garam di bawah ini memiliki pH tertinggi adalah, kita bahas dulu, garam itu berarti adalah asam ditambah basa. Nah, di sini dibilang bahwa semua konsentrasinya sama 0,1 m dan ditanya pH tertinggi. Nah, pH itu semakin tinggi maka semakin basa, jadi paling basa gitu ya. Kalau pH-nya rendah berarti semakin asam. Kenapa? Karena umumnya pH itu yang kita ketahui itu dari 0 sampai 14. Nah, 7 itu netral. 7 ini netral. Nah, di atas 7 ini basa, di bawah 7 itu asam. Nah, kalau mau diurutkan, berarti yang paling mendekati 0 itu adalah asam kuat. Kemudian di bawah 7 yang mendekati 7 itu adalah asam lemah.
kemudian akan netral, kemudian akan basa lemah, karena masih mendekati 7 yang mana netral, kemudian akan basa kuat. Jadi di sini akan ditanya pH tertinggi itu yang semakin basa. Oke, tipsnya adalah teman-teman memang harus hafal asam kuat sama basa kuat, asam lemah sama basa lemah. Jadi nanti teman-teman bisa cari siapa saja asam kuat, siapa saja asam lemah, siapa saja basa kuat, siapa basa lemah. Karena ini tidak memerlukan hitungan sebenarnya mengerjakan soal ini. Kita mulai dari yang A. NaNO3. Na itu adalah basa kuat, NO3 adalah asam kuat. Ini nanti sifatnya netral karena sama-sama kuat. Yang B, NaClO4. Na itu tadi basa kuat, ClO4 ini juga asam kuat sehingga dia netral. Yang berikutnya adalah yang C, NaHSO4. Na itu adalah basa kuat, SO4 itu adalah asam kuat sehingga sama, dia akan netral atau pH-nya 7. Yang D ini adalah Na dan HCO3, NaHCO3. Na itu adalah basa kuat, HCO3 itu adalah asam lemah. Nah, kira-kira nih kita pakai logika sebelum pakai hitungan gitu ya. Kalau ada basa kuat sama asam lemah, maka sifat yang menang akan yang kuat sehingga sifatnya akan basa. Nah, sekarang kita masuk ke yang opsi yang terakhir karena kan di antara ini jadi kita harus konfirmasi sampai yang E. NaCl. Na itu adalah basa kuat, Cl itu adalah asam kuat, sehingga yang ini juga netral. Sehingga ditanya saat pH tertinggi siapa? Ya yang basa, yaitu option yang D. Nah, kurang lebih seperti itu penjelasannya. Teman-teman bisa screenshot untuk dipelajari lebih lanjut. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Ada di UM-UGM tahun 2005, kode 612. Jika 10 ml larutan asam format 0,1 m memiliki pH sama dengan HCl 0,02 m, maka Ka asam format adalah. Oke, yang perlu diketahui yang pertama adalah tadi. Jadi kita harus punya dasar siapa asam kuat sama asam lemah. Asam format itu termasuk ke dalam asam lemah, sementara HCl itu asam kuat. Nah, tetapi mereka bilang pH yang sama. Lah, bisa nggak asam lemah sama asam kuat pH-nya sama? Bisa, gitu ya. Tergantung dari seberapa konsentrasinya. Nah, pH yang sama mengindikasikan bahwa konsentrasi H plusnya sama. Gitu ya. Nah, berarti bisa aku bilang konsentrasi H plus HCOOH sama dengan konsentrasi H plus HCl. Nah, tetapi untuk menghitungnya itu berbeda. Asam lemah itu rumus H plusnya itu adalah konsentrasi H plus sama dengan akar Ka atau tetapan asam dikali Ma molaritas asam, atau juga bisa pakai alfa kali Ma yaitu derajat ionisasi kali molaritas asam. Sementara asam kuat itu menghitung konsentrasi H plusnya sama dengan A itu cuma simbol, A itu adalah valensi asam atau jumlah H plus dikali Ma molaritas asam. Jadi kalau ditulis dalam sini, nah pakai yang mana rumus asam lemahnya atau yang akar KaMa atau alfa Ma, kita lihat yang diketahui yang ditanya. Ternyata yang ditanya tuh Ka, berarti kita pakai yang ini. Konsentrasi Ka kali Ma-nya HCOOH sama dengan A kali Ma-nya HCl. Akar
Berarti Ka yang ditanya molaritasnya HCl itu 0,1. Aku convert jadi 10 pangkat min 1 sama dengan HCl A kali Ma. HCl hanya 1, maka A-nya 1. Molaritasnya itu 0,02. Aku convert jadi 2 kali 10 pangkat min 2. Nah, karena ini ada akar, akarnya itu kan akar pangkat 2 gitu ya. Biar akarnya hilang, maka ini pangkat 2. Ketika kiri di pangkat 2, kanan juga di pangkat 2. Maka Ka kali 10 pangkat min 1 sama dengan 1 kali 4 kali 10 pangkat min 2. Maka 1 kali 4 kali 10 pangkat min 4. Nah, sehingga Ka-nya didapatkan 4 kali 10 pangkat min 3. Ini ada di jawaban yang option C. Nah, teman-teman bisa screenshot terlebih dahulu untuk dipelajari lebih lanjut nanti. Oke, kita ke nomor berikutnya. Ini adalah nomor 14. Jika diasumsikan hidrazin N2H2 memiliki Kb 1 kali 10 pangkat min 5, maka pH larutan 0,1 hidrazin adalah, jadi hidrazin ini adalah basa lemah. Kalau teman-teman belum hafal, sebenarnya kalau ada Kb atau Ka-nya itu sudah menandakan bahwa mereka itu lemah. Nah, Kb itu artinya mereka adalah basa lemah. Kalau basa yang dihitung itu adalah konsentrasi OH-. Rumusnya hampir sama kayak asam lemah yang di nomor berikutnya, hanya saja yang dihitung itu adalah akar Kb kali Mb, atau juga bisa pakai alfa kali Mb. Karena yang diketahui itu adalah Kb, kita pakai rumus yang ini. Berarti konsentrasi OH- sama dengan akar 1 kali 10 pangkat min 5 dikali ini molaritas basanya, akan aku jadiin 10 pangkat min 1. Sehingga akar 10 pangkat min 6, kalau di akar jadi 10 pangkat min 3. Konsentrasi OH- itu 10 pangkat min 3, maka POH-nya yaitu min log 10 pangkat min 3 adalah 3. Kemudian pH plus POH itu kan sama dengan 14, sehingga kalau dihitung pH-nya sama dengan 14 dikurangi pH, atau dalam hal ini 14 dikurangi 3 sama dengan 11. Optionnya yang E. Teman-teman bisa screenshot terlebih dahulu untuk dipelajari selanjutnya. Oke, kita masuk ke nomor yang terakhir. Larutan asam asetat 0,5 m mempunyai pH 3 min log 3. Persentase asam asetat yang terionisasi adalah, nah, asam asetat itu adalah CH3COOH dan dia termasuk ke dalam jajaran asam lemah. Asam lemah tadi rumusnya adalah konsentrasi H+ sama dengan akar KaMa atau juga bisa alfa kali Ma. Nah, karena yang ditanya adalah persentase atau derajat ionisasi gitu ya, maka kita akan pakai yang ini. pH 3 min log 3 itu nanti kalau dihitung konsentrasi H+-nya adalah 3 kali 10 pangkat min 3. Sekarang kita masukkan. Berarti 3 kali 10 pangkat min 3 sama dengan alfa dikali molaritas asam, yaitu di sini ada 0,5 atau 5 kali 10 pangkat min 1. Sehingga alfa itu adalah 3 kali 10 pangkat min 3 dibagi 5 kali 10 pangkat min 1. Sehingga kita hitung ini akan menjadi 0,6 kali 10 pangkat min 2 atau 6 kali 10 pangkat min 3 alfanya. Tetapi jawabannya dia mintanya dalam persentase. Jadi nanti masih kita kali lagi dengan 100%. Sehingga didapatkan yaitu 6 kali 10 pangkat min 1% atau 0,6%. Sehingga jawabannya itu yang E.
Teman-teman bisa screenshot dulu untuk dipelajari lebih lanjut. Oke, jadi kurang lebih ini adalah pembahasan kita di Utul UGM Asam Basa bagian 1. Nah, untuk materi-materi lain teman-teman bisa komen di kolom komentar mau request materi atau soal apa. Jangan lupa untuk dukung aku dengan cara share, like, dan subscribe channel ini supaya semakin banyak video yang lain. Sampai sini dulu, terima kasih. Semangat belajarnya!